kemudian diampuni. Ini yang kedua, wa mata'akhir, dosanya aja belum ada tapi kok sudah ada pengampunannya. Apa yang dimaksud dalam ayat dalam hadis tersebut? Subhanallah, sekian lama kita berpikir, ternyata para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Ketika memang seseorang berpuasanya imanan wa ihtisaban, catat dulu seperti itu. Karena kalau orang berpuasanya dengan landasan imanan wa ihtisaban, maka dia akan sesuai dengan perintah Allah, la'allakum tattaqun, agar mereka jadi orang yang bertakwa. Ada takwa, orang yang melakukannya bertakwa. Itaqo berartinya tadinya namun sekali. Tapi kalau sudah sering, nah baru dapat predikat. Ai karep nyieun bilik mah kenal mang keur nyieun bilik lagi apa? Lagi makan. Tapi kalau sering makan, oh dia adalah orang yang sering makan. Tapi udah sering makan, banyak lagi makannya, disebutlah tukang makan. Lagi apa? Nyupir. Belum disebut supir. Tapi kalau sudah sering nyupir, profesinya adalah supir, baru dapat predikat supir. Dipanggil pir, nengok. Bahkan contoh tukang bilik, lagi apa? Bikin bilik. Sering terus bikin bilik, terus-terusan. Kadang bukan dipanggil orangnya, cukup dipanggil barangnya. Bilik keluar barangnya. Nah, puasa dengan benar dan dengan betul sampai mendapat predikat mutakin. Kalau sudah dapat predikat mutakin, lihat siapa itu orang yang bertakwa. Apa cirinya orang yang bertakwa? Ramadan itu bisa menghasilkan apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang kalau sudah mendapat predikat mutakin, dia akan rajin infak. Walaupun baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sedih. Sampai ada istilah kasar, orang-orang terdahulu kalau ada seseorang minta sedekah, Masya Allah, nggak punya duit, dia minjem. Dia minjem duit sama orang. Setelah dia minjem duit, itu duitnya buat sedekah. Kenapa? Saking nggak maunya untuk tidak bersedekah. Fisarok dalam keadaan senang. Kenapa sih disebutkan juga dalam keadaan senang? Karena banyak manusia ketika senang justru lupa terhadap infak. Mereka sudah cukup mulia dengan hartanya. Kalla innal insana layat go arra'ahus ta'ala. Mereka terkadang culas, mereka terkadang sombong, bukan terkadang, mereka seseringnya sombong, mereka culas, mereka pelit, mereka tidak butuh dengan pahala. Ar-ra'ahus ta'ala, ketika mereka mulai merasa kaya raya. Maka disebutkan fisarra wa dharra, begitupun dalam keadaan sulit. Yang kedua, orang yang muttaqin akan melahirkan wal kadhiminal ghaiza. Dia punya marah tapi marahnya ditahan. Hati-hati nih kepada supir biasanya. Kan punya marah itu sama angkot. Kalau sudah takwanya bermain, bisa gak nahan itu? Allah, ngerem ngedadak. Ya Allah. Padahal celaka belum, nyerempet belum, tapi kadang-kadang marah sudah keluar duluan. Buka kaca, setan lu. Harus melahirkan nanti orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidha. Terlahir pula sifat berikutnya, mudah memaafkan. Wal afina anin nas.
Marhum sering ngomong, manusia itu ada yang paling bagus, sulit marah, mudah memaafkan. Ini paling istimewa. Kalau marah sulit, tapi urusan memaafkan dia paling mudah. Ada lagi orang, para jamaah, mudah marah tapi mudah pula memaafkan. Mudah dia astagfirullah, tapi mudah juga gitu memaafkan. Ada lagi sulit marah, sulit memaafkan. Emang sulit dia kalau marah, tapi kalau ada urusan sama dia, puluhan tahun gak bakal dilupakan kesalahannya sama dia. Ini bahaya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lebih parah. Siapa? Mudah marah, sulit memaafkan. Nah, orang yang muttaqin harus mendapat predikat wal afina anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bonusna etama. Kedua, keberikutnya, kabaraha itu kesorangan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Di dia urang kapanggi. Ciri orang yang bertakwa, idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, jikalau dia melakukan perkara yang keji atau dia melakukan kezaliman atas dirinya sendiri. Satu, zakarullah, dia ingat kepada Allah. Yang kedua, wastaghfaru lidzunubihim, dia minta ampun terhadap dosanya. Kenapa ada zakarullah wastaghfaru lidzunubihim? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyak istighfar tapi tidak ingat kepada Allah. Mana kata Bang Ciwo, contoh istighfar tapi tidak ingat kepada Allah. Lah itu istighfar sambil ngeliatin pantat janda. Kan bukan sambil ingat sama Allah itu kan. Astagfirullah. Sama kiki dua-dua tuh. Kiki astagfirullah. Gede banget tuh ya. Lah kan eta istighfar lain keringet ka Allah eta. Disebut ayat istighfar aja, istighfar ta'ajubiyah. Istighfar pengaguman. Lain istighfar minta hampura ka Allah ya tamah. Istighfar naon boa. Makanya pentingnya zakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Atau istighfarnya memang bukan zakarullah, tidak mesti. Ya kita lah banyak lihat teman mungkin agak kusut mukanya, itu kan bukan istighfar untuk meminta ampun, emang buat ngeledek. Astagfirullah, kusut amat sih lo. Gitu kan? Kalau emak-emak, kalau istilahnya emak-emak istighfar tapi buat ngomongin orang. Astagfirullahaladzim, amit-amit ya. Kita jangan sampai kayak dia ya. Pentingnya zakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Nah makanya dari tadi orang ingat. Orang yang bertakwa punya ciri, di mana melakukan kejahatan, di mana melakukan kesalahan, di mana melakukan kezaliman atas dirinya sendiri atau atas orang lain. Idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Dia cepat susul dengan istighfar, dia cepat susul dengan taubat, dia cepat susul dengan meminta ampun. Nah itu yang dimaksud. Jadi ketika orang puasa imanan wahtisaban, puasa di Ramadan landasannya imanan wahtisaban, akan dapat ampunan dosa sebelumnya diampuni, dosa yang akan datang diampuni. Kenapa dosa yang akan datang diampuni? Karena dia dicetak sebagai orang muttaqin. La'alakum tatakun. Ciri orang yang bertakwa adalah idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dia cepat-cepat minta maaf sama Allah.
Dia urusannya otak-atik, liar. Paham, saya juga pahamnya udah lama. Cuman kudu nyampe kena rada liar, udah muter-muter gitu. Si boang mana biar harga saya nyampaikan ke sini. Nah, seperti itu. Kalau bahasa almarhum apa maka skill manggoang lagi. Orang kalau sudah jadi orang yang bertakwa, itu suka bikin kesal setan. Almarhum Abi suka ngomong kayak gitu. Orang kalau sudah benar bertakwa, dia suka bikin kesal setan. Ya maksudnya gimana bikin kesal setan? Contohnya gini, setan capek ini ngegoda, ayo dong bang, please dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Setan udah ngegoda terus tuh, ayo dong bang maksiat. Sekalinya maksiat, dia langsung sadar sama Allah dan istighfar sama Allah. Istighfarnya lebih banget, ibadahnya lebih banget demi menghapus dosa-dosanya. Karena apa? Orang yang beriman melihat terhadap dosa itu bagaikan gunung. Padahal mah dosanya leutik, ku sholat jamaah kahapus, dihapus ku manehna, ku istighfar dihapus, ku sholat jamaah dihapus, ku ngagawean sunnah dihapus, ku kawin deui dihapus. Oh betul. Pak Haji Udin dengerin. Cara Allah mengampuni dosa itu macam-macam. Salah satunya mengikuti sunnah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, kalau kau benar cinta sama Allah, ikuti aku, kata Nabi, maka kau akan dicintai. Engkau mengamalkan sunnahku, kau akan dicintai oleh Allah. Satu. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosanya. Dua penawaran dari Allah. Allah cintai dan Allah ampuni dosa. Cuman sama ada dua penawaran juga dari istri. Istri berhenti cinta dan istri tidak memaafkan. Sekarang Bang Haji Udin tinggal milih Allah apa milih istri? Repot dalusan deh gitu. Lain kadinya maksudnya. Fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasul. Satu, dapat jaminan yuhibbukumullah. Padahal cukup dengan bahasa yuhibbukumullah, enggak usah disebutkan wa yaghfir lakum dzunubakum, sudah cukup. Karena ada istilah Allahumma ij'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta. Ya Allah, jadikanlah kesalahan kami kesalahan orang yang kau cintai. Tanyain tuh penggemarnya Roma Irama, dung keripik ahai tulang bawah. Kalau gigi kegigit, kalau bibir kegigit sakit bukan kepala. Dung keripik ahai tulang bawah. Kalau pacar yang gigit sakit tak mau bilang. Turbul Habib Zabib, pukulan seorang kekasih bagaikan kismis. Jelema lamun geus dipika cinta ku Allah, teu dilieur ku Allah dosana. Makanya ulama kelak Allah panggil, orang-orang alim Allah panggil, nu beuki ngaji ku Allah panggil. Sini kata Allah, ghafartu lakum, aku ampuni dosa-dosa kalian. Ada teman-temannya yang alim nih, teman-teman yang suka ngaji, misalnya Bang Kiki kan sering ngaji, Bang Jiwo sering ngaji dimasukin nanti golongan orang alim, sama Allah dipanggil, Ki, Jiwo sini, ghafartu lakum, aku ampuni dosamu. Datang temannya mereka, ya Allah, saya tahu masa lalunya parah itu ya Allah. Tahu dapurannya. Temannya ngomong kayak gitu. Apa Allah jawab kembali? Wala ubali. Enggak tahu urusan. Kiki dulunya begini, Jiwo dulunya begini, Kiki begini, Kiki begitu. Enggak tahu urusan. Yang gua tahu dia rajin ngaji, gua ampuni dosanya. Subhanallah. Paling rajin malam Jumat ngaji. Alumni oh nama alumni sadeng era mereka budak dua tanya. Bahkan Haji Udin pun sudah mulai terasa malu sekarang. Lama udah kesalahan lagi. Kayak udah inna minal ilmi sesungguhnya ilmu itu seperti untayan-untayan mutiara. Tidak mengetahuinya kecuali orang-orang yang berharga. Jadi ketika kita ngaji, kita itu sedang jadi orang berharga.
menjauh, mulai hina lagi tuh. Alhamdulillah min dzalik Allah ya Rabbi. Nah, tapi ada catatan di sini. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ingat, perlakuan dosanya, melakukan dosanya tersebut ini tidak israr. Kenapa ada perkataan la shaghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau dilakukannya terus-menerus. Makanya ada dosa gede nggak terus-menerus. La shaghirata ma'al israr, nggak disebut dosa kecil. Kenapa? Dosa kecil ma'al israr disebut tidak menjadi dosa, tidak hanya jadi dosa kecil, tapi disebut karena di situ ada ihanatul dzunub, menganggap remeh dosa. Di situ tuh, ngetik ieu dosana kajeun meureun teu kurang naon. Eta tuh bahaya nata. Aduh saya istighfar. Terus sulit mengistighfarinya. Enggak apa-apa lah. Kan gitu tuh. Ya itu tuh yang bahayanya. Wala kabirata ma'al istighfar. Tidak disebut dosa itu dosa besar kalau cepat-cepat disusul ku istighfar. Dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Nah, para jamaah, dilanjutkan kembali zikir kepada yang biasanya berzikir. Saya sebenarnya lagi kurang enak badan. Kemarin udah nanya ke dokter, kata dokter ini mah dari keinginan yang belum tersampaikan. Begitu. Jadi cek dokter candirna kudu ku kawin deui. Nah, Syekh kita sudah datang, simkuring ngadepi dia bae gitu ya. Syekh kita sudah datang, silakan dilanjut hadiah zikir dan lain-lainnya. Saya mohon maaf karena memang kondisi kurang enak, tadi juga diurut terlebih dahulu. Mohon maaf, saya langsung pamit undur diri. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana nih orang? Itu ya. Yang mana? Utang gue. Belum ditanggung bisa. Sama bisa. Santak bisa.